Salam animasi, jumpa lagi dengan Mas B atau Bambi. Kali ini kita akan membicarakan tentang membuat rotoscoping. Jadi misalnya kita bikin dance atau fighting, kita cari referensi atau video yang akan digunakan untuk rotoscopy. Nah, misalnya aku cari Jungkook ya yang lagu 3D, kemudian kita ambil dari YouTube, lalu masukkan ke SS YouTube supaya kita bisa download. Setelah di-download, kita masukkan ke Premiere. Nah, kita potong karena yang kita butuhkan kan tidak semua lagu ya. Jadi kita paskan daerah mana yang kita perlu, kita potong depan, potong belakang. Lalu setelah oke, maka kita akan render PNG sequence. Hasilnya kita ekspor menjadi PNG sequence. Jangan lupa buat foldernya supaya nanti isinya tidak berantakan. Karena ini lumayan ya guys, ternyata ada 430 frames. Nah, sekarang kita mulai menganimasikan dengan cara rotoscoping. Sebetulnya PNG sequence bisa ditaruh di Adobe Animate maupun Photoshop, ataupun ini saya menggunakan Toon Boom. Jadi kita import seluruh gambarnya. Misalnya, ini saya kasih contoh bagian awal. Lalu kita bikin layer di atasnya, dan kita mulai jiplak, tapi dengan bentuk yang sudah disesuaikan. Contohnya di sini, saya bikin si Jungkooknya itu sudah kepalanya lebih besar, jadi 2 kali lebih besar ukuran kepala, lalu detail-detail baju dan celana, sepatu, dan kaosnya disederhanakan. Setelah kita coba sekitar 8 frame, kita cobain ya gerakannya apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai yang diinginkan, maka kita lanjutkan ke frame berikutnya. Jadi cara mengerjakannya adalah kita pilih frame 1, kemudian dikosongkan 2, 3, lalu frame 4, kosongkan 5, 6, lalu frame 7. Jadi kalau di dalam animasi namanya increase, atau setiap kelipatan 3 kita gambar. Artinya kalau ada 430 frames, sebetulnya gambar kita cuma sekitar 140-an frame. Jadi tidak terlalu banyak. Lumayan lah, mengerjakan 3 hari selesai kok. Kita lanjutkan merotoskopi. Yang perlu diingat adalah setiap kali kita mengerjakan gambar, kalau kebetulan dapat satu frame yang jelas, artinya kan gambarnya utuh. Tapi kalau kita dapat frame yang blur, maksudnya dia dalam gerakan, karena kan kalau menari banyak sekali gerakan yang sifatnya dinamis, sehingga frame yang blur kita tambahkan efek beberapa garis lagi, agar kesannya memang sedang bergerak. Jangan lupa save setelah misalnya kita mengerjakan beberapa frame, karena kadang-kadang kalau kita belum save dan kemudian ternyata terjadi error, kita harus mengulang semua yang sudah kita kerjakan. Jadi daripada harus mengulang banyak sekali, lumayan ya guys, karena bikin 140 frame lebih itu lumayan sih, membutuhkan waktu dan tenaga pikiran. Sehingga usahakan sering-sering save.
Kita cek ulang hasil keseluruhan dari 140 frame dengan mematikan referensi di bawahnya, dan kita siap-siap untuk merender. Inilah hasilnya rotoscoping kita.